Anda kembali di 60 Menit Special Report. Saudara, laju deforestasi atau hilangnya lahan hutan permanen kian mengkhawatirkan. Salah satunya di Kalimantan Barat. Pembabatan hutan dilegalkan negara lewat izin pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri yang diberikan kepada korporasi. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani, dan juru kamera Syahrudin berikut ini. Rasanya lebih baik cepat ikut Bapak mati aja. Sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di mana kalau seperti ini? Hutan Borneo, paru-paru bumi terbesar kedua setelah hutan hujan Amazon, semakin sesak, terhimpit dan terkikis. Laju deforestasi atau hilangnya lahan hutan permanen kian mengkhawatirkan. Di Kalimantan Barat, pembabatan hutan dilegalkan negara lewat izin pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri yang diberikan kepada korporasi. Lahan terbuka seluas 136.000 hektar yang terbentang dari Kabupaten Ketapang hingga Kayong Utara jadi bukti pembabatan masif itu. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai LSM mengungkap, tahun 2023 Kalimantan Barat bertahta menjadi provinsi dengan luas deforestasi terbesar. Selain lingkungan, masyarakat setempat turut jadi korban pembukaan lahan. Salah satu wilayah terdampak Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Kesanalah saya menuju. Dari ibu kota Pontianak, perjalanan panjang ratusan kilometer harus ditempuh untuk sampai ke Dusun Lelayang. Butuh waktu lebih dari setengah hari dengan medan menantang. Dimulai melewati aspal mulus, berganti jalan tanah bergelombang, hingga bertemu jalan lumpur ekstrim. Kendaraan rusak akibat jalan lumpur adalah hal lumrah bagi warga. Terpisah oleh sungai, warga mengandalkan sampan kayu sederhana untuk mobilitas setiap harinya. Jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi di Dusun Lelayang penuh kesederhanaan. Belum terjamah pembangunan seperti listrik, apalagi internet. Tapi, bukan berarti warga Lelayang terbebas dari imbas campur tangan pemerintah. Patok Kayu, salah satu perusahaan pemegang konsensi hutan tanaman industri PT Mayawana Persada. Di belakang rumah warga, bak pertanda kekuasaan perusahaan atas tanah dan nasib masyarakat. Padahal, permukiman warga telah berdiri sejak 1978, jauh sebelum perusahaan mendapat konsesi tahun 2010. Maria Adoh, salah satu warga Dusun Lelayang, menyebut sekitar 20 hektar perkebunan karet di Lelayang Goli yang diusahakannya bersama almarhum suami sejak 1997 kini rata dengan tanah. Hidup di tengah rimba, pemanfaatan hutan seperti mengelola kebun karet dan buah-buahan jadi penghidupan Maria. Tak punya sertifikat kepemilikan, Maria tak berdaya, kebunnya dirampas, masuk dalam konsesi PT Mayawana Persada. Lapang semua, habis hutan kami. Sementara saya ini dah seorang diri,
Suami udah meninggal, anak putus sekolah karena karet udah tidak ada lagi untuk menyekolahkan anak. Tanpa permisi, tanpa sosialisasi terhadap kami yang punya lahan. Hilang, lenyap dah kenangan kami. Sekarang banyak yang nganggur kami ini, tidak ada penghasilan Gi. Hilang sumber mata pencariannya, anak bungsu Maria terpaksa putus sekolah. Kini, ia mengandalkan upah sebagai buruh tani untuk bertahan hidup. Untuk beli garam micin ya, kalau tidak ada buruh dengan orang, makan gaji dengan orang, itu pun dengan orang perlu. Tua nanti pakai apa kita? Jangankan mau ganti rugi. Datang sewaktu penggusuran itu pun tidak ada datang ke rumah. Bawas ibu tuh bilang, oh bawas ibu udah lapang dah katanya. Udah digusur katanya. Pergilah ibu ke situ, ke tempat itu. Nangis ibu nengok, kenangan ibu udah habis. Rasanya lebih baik cepat ikut bapak mati aja rasanya daripada gini, bah. Saya pun terus menyusuri jejak deforestasi di Kampar Semboban Ketapang, hutan hijau yang kini berubah jadi lahan gersang. Miris, pohon-pohon dengan stiker kuning bukti milik PT Mayawana Persada berserakan di bahu jalan. Pohon yang hanya tersisa akarnya ini jadi saksi bisu pembabatan rimba brutal yang menyisakan sederet konflik. Saya tidak mau kok dibayar harga 1,5 juta, 2 juta, 5 juta per hektar, aku tidak mau. Karena itulah mata pencarian aku sehari-hari untuk melangsungkan anak aku sekolah, melangsungkan hidup anak aku, cucu aku nanti. Penderitanya sama, nelayan selibung sama penderitaan. Amarah Petrus Pecun tak terbendung kala menunjukkan foto bekas lahannya serta hasil getah yang seharusnya mampu membiayai kuliah buah hatinya. Perekonomian Petrus berubah 180 derajat usai PT Mayawana Persada meratakan kebunnya yang masuk dalam konsesi perusahaan. 2 tahun sudah, tak lagi bisa menggarap lahan, kini Petrus hanya mengais hasil hutan dan sungai untuk menyambung hidup. Digusur secara paksa. Udah jelas dimiskinkan masyarakat, dimiskinkan. Anak-anak pun gagal sekolah. Anak saya Bonbon ini hanya SMP aja, tidak mampu nyambung sekolahnya. Anak saya yang taman SMA tidak mampu kuliahnya. Harapan kita orang tua hanya apa? Cari damar. Nih, bekal-bekal nih cari damar. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang nggak jumpa. Terkait permasalahan dengan PT Mayawana Persada yang telah merampas hak-hak kami dan tidak mengindahkan kesepakatan bersama. Petrus Pecun adalah satu dari sebagian warga Dusun Selimbung yang menolak kehadiran PT Mayawana Persada. Sebagian lainnya memilih menurut dengan perusahaan. Saya udah berapa kali itu. Dan lagi, lahan ini, Pak. Ia menolak kompensasi atau uang tali asih perusahaan senilai 150 perak per meter atau 1,5 juta per hektar. Petrus mendesak pemerintah daerah hadir dan memulihkan hak atas lahan garapan mereka yang dirampas. Daripada kita ini ngelawan orang berusaha, baru kita ngalah kebanyakan. Kalau aku tidak mau ngalah. Karena aku bicara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gimana kalau seperti ini? Kepala Advokasi dan Kampanye Lingkar Borneo, Alfian, menyebut PT Mayawana Persada merampas tanah masyarakat di 14 desa di Ketapang dan Kayong Utara bermodalkan izin KLHK tahun 2010. Ada juga upaya intimidasi yang dilakukan oleh mereka dengan pola mau terima atau tidak, setiap tanah yang masuk ke dalam konsesi PT Mayawana Persada akan tetap dikerjakan oleh mereka. Melalui humas-humas mereka mengunjungi masyarakat yang terdampak, kebun-kebunnya itu digusur oleh mereka itu dengan janji tali asih bahasanya. Itu 1 meternya dihargai mereka hanya Rp150. Ada adu domba yang dilakukan itu sesama masyarakat, sehingga ada 9 pondok masyarakat yang dibakar oleh kelompok masyarakat yang lain.
Koordinator Fire Certificate Health Safety and Environment PT Maya Wana Prasada, Yuneldi, membantah perusahaan telah merampas tanah warga. Menurutnya, sebelum beroperasi, perusahaan sudah melakukan sosialisasi, pertemuan, hingga pembahasan dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga masyarakat setempat. Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen mengelola tanaman industri secara berkelanjutan dan mempekerjakan sekitar 500 warga setempat. Perusahaan sebelum operasional itu sudah duduk bareng adat desa. Jadi sudah bercerita, diskusi mengenai kapan mau operasional, berapa mau kita bayar, di mana lokasi mau kita garap. Itu berbasiskan pengelolaan hutan lestari, dan itu sudah kita dapati dari pemerintah. Jadi tidak mungkin kita melakukan pengelolaan itu asal-asalan. Sementara, Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK Rudianto Saragih Napitu menyanggah pemerintah lepas tangan atas nasib lahan masyarakat adat Lelayang. Izin konsesi terbit berdasarkan kajian akademis perusahaan terkait dampak lingkungan atau AMDAL. Izin konsesi juga terbit atas 3 rekomendasi pemerintah daerah, yakni Gubernur Kalimantan Barat tahun 2008, Bupati Ketapang tahun 2008, dan Bupati Kayong Utara tahun 2008. Terus dapat rekomendasi dari pemerintah daerah, kemudian dia juga harus memiliki izin AMDAL. Pengawasan melekatnya itu ada di pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi ini memberikan kewenangannya kepada KPH, Kesatuan Pemangku Hutan. Itulah yang melihat day to day apa yang dilakukan, dikerjakan perusahaan ini sesuai apa enggak, ada melanggar hukum enggak. Kepala Adat Dusun Lelayang, Tarsisius Fendi Sesupi menyebut, masyarakat sangat menyayangkan pemberian konsesi oleh pemerintah. Hutan yang mereka jaga kini sirna. Selain dampak ekonomi, masyarakat pun menanggung dampak lingkungan akibat deforestasi, seperti banjir yang sering mampir hingga panas menyengat akibat hilangnya hutan. Kalau saya prediksi, lingkaran sebesar ini, mau mencapaikan tumbuh sebesar ini, dia tuh mau mencapai 50-60 tahun. Barulah dia sebesar ini. Jikalau diganti dengan batang kayu ini, mau seperti ini juga belum tentu dia 60 tahun itu dapat, karena hutan udah tandus. Kayu ini namanya kayu bengkirai. Dan sangat disayangkan oleh warga dan masyarakat, karena ini menyimpan damar. Kepala Adat Dusun Lelayang mengungkap, meski berladang puluhan tahun, namun masyarakat tak punya surat keterangan tanah atau SKT karena dilarang Pemda. Dilarang oleh Pemda dengan alasan lahan warga berada di hutan produksi atau HP dan bukan hutan hak penggunaan lahan atau HPL. Bagi masyarakat adat Lelayang, hutan bak supermarket yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Namun, akibat pembukaan lahan, kini warga kesulitan mencari lauk pauk. Bahkan air minum telah tercemar. Dulunya air kami jernih, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat tanpa direbus. Sekarang harus diendap 1 minggu, barulah bisa diminum dan direbus. Terus, kami mau berburu, dulunya hutan ini masih lebat, alam masih ada. Itu kami dapat, sekarang 1 bulan kami berburu, 1 pun tidak dapat. Pembukaan lahan hutan oleh perusahaan terus bergulir. Tak hanya lingkungan dan warga terdampak, keberlangsungan hidup satwa hutan pun terancam. Lantas, adakah solusi dari negara? Saudara, laju deforestasi di Kalimantan Barat tak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga sumber air bersih
dan satwa yang kehilangan habitatnya. Saksikan selengkapnya di 60 Menit Special Report usai jeda. Sekejam-kejamnya penjajahan Jepang tidak seperti perusahaan PT Maya Wana Persada. Sangat terlalu biadab, maka itu kami menolak. Anda kembali di 60 Menit Special Report. Saudara, tahun 2023, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan deforestasi terluas. Lebih dari 35.000 hektar hutan dibabat, setara setengah luas kota Jakarta. Tak hanya masyarakat jadi korban, Koalisi Masyarakat Sipil mengkaji lebih dari 64% total wilayah konsesi perusahaan merupakan habitat orang utan. Hutan Kalimantan, salah satu penyimpan karbon tertinggi, tergerus deforestasi atau proses pengurangan atau hilangnya lahan hutan permanen. Padahal, hutan Borneo adalah benteng negara dalam melawan perubahan iklim. Tahun 2023, Kalimantan Barat menjadi provinsi luas deforestasi terbesar. 35.162 hektar lahan dibabat, setara setengah luas kota Jakarta. Izin konsesi pembukaan hutan diberikan negara dengan alasan investasi. Selain masyarakat setempat, satwa pun jadi korban. Kajian Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai LSM, lebih dari 64% total wilayah konsesi perusahaan merupakan habitat orang utan. Kepala Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, membenarkan sepanjang tahun 2024 sudah 3 kali orang utan masuk ke permukiman warga akibat rusaknya habitat mereka. Pasalnya, Desa Padu Banjar berbatasan dengan wilayah konsesi PT Maya Wana Persada. Itu sampai udah di belakang rumah manen buah kelapa warga. Ada langsung ke belakang kebun dan dia berpindah. Dan dia tidak mau lari. Dari RT 3, RT 4 sampai kemarin terakhir di RT 5. Untuk dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sudah 3 ekor orang hutan yang sudah masuk ke daerah kampung. Dan langsung masuk ke titik, bukan hanya kebun, tapi di belakang rumah warga langsung dah. Selain terusirnya orang utan dari habitatnya, pencemaran sungai pun dirasakan warga Padu Banjar. Sungai yang menjadi sumber air minum warga sepanjang kemarau, kini keruh, tak bisa lagi dikonsumsi. Indikasi tercemar, di hilir sungai tumbuh-tumbuhan air, diduga Ceratophyllum yang hidup di air kaya nitrat dengan pH tinggi. Kepala Desa Padu Banjar menduga, pencemaran berasal dari aktivitas perusahaan sawit dan kayu yang beroperasi tak jauh dari wilayahnya. Yang sebagai sumber mata air, selain untuk cuci, untuk mandi dan juga musim kemarau, air sungai ini sumber air minum, dia sudah mulai coklatan. Terus sudah mulai tumbuh. Ini tidak tahu saya bilangnya apa nih. Tapi ini sangat merugikan. Dulu ini tidak ada tanaman seperti ini, Pak. Ini hampir sepanjang dari depan tepi sungai sampai area kurang lebih 300 meteran dari sungai. Ini dah tumbuhan. Dan ini sangat merugikan kita. Warganya nggak tahu ini apa? Nggak tahu ini. Ini apa nih? Kalau ini biasa kita lihat di daerah di parit saluran perusahaan biasa tumbuh tanaman ini, Pak. Kasdi, Kepala Desa Padu Banjar mengaku telah melayangkan protes. Namun hingga kini tak ada respons dari Pemda setempat. Mau menggarap lahan bahkan mengambil kayunya untuk membuat rumah, kita diatur dalam peraturan hutan desa tidak boleh digarap. Tapi sementara di atas kami mereka begitu saja garap. Kami yang menjaga masyarakat kami di desa, tapi di atas kami itu sudah selesai barang ini. Sudah tidak ada kayu lagi. Dan paling sangat dirugikan, air pembuangan airnya langsung tembak ke sungai kami. Puluhan ribuan hektar pada saat curah hujan yang tinggi bersama di desa kami, mereka tidak ada penjaga hutan, sudah lapang dengan tanah, airnya terus otomatis langsung turun ke parit. Untuk melihat langsung pembukaan lahan di Kayong Utara, saya menyusuri sungai sejauh belasan kilometer dari Desa Padu Banjar.
Dalam perjalanan sekitar 3 jam, saya mendapati sebagian besar air sungai keruh, berlapis minyak, tak layak konsumsi. Padahal air hutan khas Kalimantan seharusnya jernih kemerahan. Kian mendekati lahan gambut, berbagai satwa seperti bangau dan oa-oa pun menyambut. Usai 3 jam perjalanan menyusuri sungai, masih dibutuhkan 2 jam perjalanan menembus lebat hutan gambut untuk masuk ke konsesi PT Mayawana Persada. Dalam perjalanan ditemukan 2 sarang orang utan. Ini jadi salah satu bukti habitat mereka masuk dalam konsesi. Bila hutan dibuka, mereka mau tidak mau harus berpindah mencari rumah baru. Itu sarang. Orang hutan, Pak, ya? Iya. Kalau ada sarang kita, artinya apa? Artinya populasi mereka masih ada gitu di sekitar kawasan ini. Mereka terusir dari kawasan yang lain terus pindah ke sini? Iya, tapi kalau memang kawasan ini digarap oleh pihak PT, otomatis individu ini akan berpindah lagi ke tempat yang lebih mereka nyaman gitu. Tiba di konsesi, pemandangan lahan terbuka begitu kontras dengan hijau hutan desa yang dilindungi warga masih berdiri kokoh. 800 meter itu sudah berbatasan dengan hutan desa. Kami terus melakukan atau berupaya menjaga agar di kawasan hutan desa itu tetap lestari. Sementara mereka enak-enakan aja membuka lahan dengan secara brutal. Apa yang kami lakukan selama ini itu sia-sia, sehingga habitat tersebut sudah jarang kami ketemui. Nah, padahal disinilah rumah mereka. Pada Maret 2024, usai melakukan tinjauan, KLHK mengeluarkan surat penghentian seluruh aktivitas penebangan di area bekas tebangan atau lock over area. Pemerintah memerintahkan penanaman lahan kosong dan memulihkan lingkungan yang dibuka. Namun di lapangan, warga mendapati lahan bekas bukaan gambut ditanam dengan tanaman monokultur seperti akasia dan eukaliptus. Diduga, area gambut yang seharusnya jadi zona perlindungan ikut digarap. Dalam perhentian tersebut, mengapa mereka melanjutkan penanaman dengan tanaman yang khas mereka kan gitu. Hutan yang sudah digarap itu harus dikembalikan seperti semula. Nah, padahal di sini bukan konsesi mereka. Sini adalah zona pelindung mereka. Kok mengapa sekarang mereka berpindah fungsi lagi gitu, mengambil alih. Kajian Satya Bumi LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemukan PT Mayawana Persada melanggar wilayah hutan alam dan hutan lindung di Kalimantan Barat. Butuh ratusan tahun untuk mengembalikan hutan Kalimantan yang terlanjur dibabat perusahaan. Di mana ini tuh melanggar. Poin pertama adalah pembukaan hutan alam dan hutan lindung, dan poin yang kedua adalah mengganggu habitat orangutan Kalimantan, dan akan ada 33 sarang orangutan yang akan terganggu oleh PT Mayawana Persada ini. Restorasi lahan gambut dan untuk regenerating forest yang ada di Kalimantan Barat ini tuh mungkin bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun, tergantung dari tingkat kedalaman dari gambut yang dirusak atau dikeringkan oleh Mayawana Persada ini. Sekitar 39.895 hektar yang masuk ke dalam gambut lindung. Nah, kedalaman gambut lindung ini bisa 5 meter sampai 15 meter. Kami pun juga menanyakan hal yang sama persis, Kak. Kenapa kok bisa dengan kekayaan karbon dan tingginya biodiversitas yang ada di konsesi Mayawana ini, Mayawana diberikan AMDAL. Bukit Sabar Bubu di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang ini adalah Tonah Colap Torun Pusaka atau hutan yang disakralkan dan dilindungi masyarakat adat Dusun Sabar Bubu dan sekitarnya. Bukit Sabar Bubu merupakan hutan resapan air yang penting bagi kelangsungan hidup warga. Untuk masyarakat adat, pemanfaatan satu pohon harus melalui ritual dan izin ketat. Namun miris,
Tahun 2020, PT Mayawana Persada melucuti bukit beserta hak ulayat masyarakat yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Masyarakat Adat Kampung Meraban 2002 silam. Jangankan hutan rimba belantara, kuburan pun digusur, dicungkil. Sebanyak 12 unit kubur di nama hutannya Kejuik. Sekejam-kejamnya penjajahan Jepang tidak seperti perusahaan PT Mayawana Persada. Sangat terlalu biadab. Maka itu kami menolak. Walaupun daerah kami ini katanya dah masuk konsesi PT Mayawana Persada. Tapi kami sedikit pun tidak mau menyerahkan tanah. Selaku kepala adat, Sutalion Combeng telah berulang kali berkomunikasi dengan perusahaan namun nihil. Ia mendesak agar pemerintah memulihkan hak ulayat masyarakat dan mengembalikan Bukit Sabar Bubu. Mereka katakan ini nanti kami akan laporkan ke manajemen. Padahal setahu saya kalau mereka yang kerja di situ itulah manajemennya. Karena itulah yang memutuskan apapun bentuk perkaranya. Memang kami dianggap sampah begitu. Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK Rudianto Saragina Pitung menegaskan PT Mayawana Persada memiliki kewajiban mengajak masyarakat terdampak sebagai mitra usahanya. Ia menekankan perusahaan harus mengakomodasi hak masyarakat meski lahan masuk dalam konsesi. Fungsi kita membawa investor itu kan bukan untuk menyusahkan masyarakat atau menjolimi. Fungsi kita itu kan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasionalnya. Sebenarnya nggak ada yang harus menjadi susah gitu, karena dalam konsepnya itu ada juga kemitraan usaha. Perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengajak masyarakat itu bermitra bahwa ada kendala-kendala teknis. Contohnya tadi masyarakat Pak, ada kuburan apa, itu adalah hal-hal yang bisa dicari solusinya dengan win-win solution. Koordinator Fire Certificate Health Safety and Environment PT Mayawana Persada, Yuneldi menyatakan perusahaan menyediakan 23 hektar dari 136 hektar untuk kawasan lindung orangutan. Ia mengklaim perusahaan kini tak lagi beraktivitas usai mendapat surat resmi dari KLHK. Bekerja sama dengan Ekositrop. Jadi Ekositrop itulah yang mengurus orangutan. Mereka sangat profesional di bidang itu. Bahkan kami siapkan 23.000 hektar hutan lindung untuk orangutan. Kita mendapatkan surat, semua aktivitas sudah kita hentikan. Jadi tidak mungkin ada alat yang masih bekerja. Tidak bisa mengontrol yang lain. Bisa jadi itu punya masyarakat atau apa. Asa terus ada. Semestinya pemerintah terketuk dan berpihak kepada rakyat kecil. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri menjaga hutan untuk masa depan. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.